Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Pada video kali ini ya gua akan memberikan bocoran ataupun informasi tentang DC lapangan dari pinjol Kredipo. Jadi bagi teman-teman yang saat ini telat bayar, gagal bayar, ataupun ya yang lagi proses dikejar-kejar sama DC lapangan dari Kredipo, ini wajib banget kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian itu paham dan mengerti, dan setelah nonton video ini mungkin tidak lagi takut dikejar DC lapangan dari pinjol Kredipo. Oke, sebelum gue memasuki videonya, di sini gua ya meminta maaf kepada teman-teman ataupun kepada penonton yang saat ini nonton di channel YouTube Tulis Pinjol, bahwa video ini ya gue tidak menggunakan tripod dan juga tidak menggunakan ya wireless mikrofon, karena di sini gue bikin videonya dadakan ya bro, jadi apa adanya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang ya mohon maaf banget nih ya, soalnya videonya gue perhatikan ini goyang-goyang dan juga geter-geter, dan untuk Mika juga nggak begitu bagus ya, jadi mohon maaf banget ya. Ya bantu support aja channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya, agar channel ini ya lebih berkembang dan lebih bagus lagi untuk kedepannya berkat dari dukungan dan support kalian ini. Oke, di sini gue akan ya memberikan informasinya tentang bocoran yang dimana DC dari pihak ketiga Kredipo ini memberikan sedikit bocoran kepada gue sendiri, dan pada hari ini gue ngalaminya sendiri ya bro. Nanti juga gue akan berikan beberapa bukti yang perlu gue tampilkan di dalam channel YouTube Tulis Pinjol. Sebelum gue memberikan buktinya, di sini gue akan berikan sedikit cerita singkat ya, bahwa gua memiliki tagihan ataupun keterlambatan ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online Kredipo ya. Sebenarnya Kredipo itu bukan pinjaman online ataupun fintech, tetapi untuk Kredipo sendiri ini adalah dia masuk golongan dari pay later ya. Oke, gua memiliki tunggakan ataupun gagal bayar di aplikasi Kredipo ini sebesar awalnya itu 2,5 juta rupiah ya, dan gua memiliki keterlambatan itu sudah memasuki 300 hari lebih. Dan bagaimana dengan diri gua? Pasti banyak banget pertanyaan nih dari penonton ataupun dari orang-orang yang saat ini mengalami hal yang serupa. Pasti pertanyaannya tuh begini, Bang, DC-nya datang ke rumah gak? Bang, ada DC lapangannya gak? Bang, domisilinya mana? Gitu kan. Untuk gue sebagai admin dari Tulis Pinjol di sini, gue berdomisili di Jakarta Barat, Cengkareng ya. Dan yang kedua, gue apakah sudah didatengin DC lapangannya atau belum? Untuk Kredipo, gue pernah didatengin DC lapangannya itu sekali, cuman kirim surat doang, tetapi DC-nya nggak pernah ketemu dengan gua karena gua belakangan itu sering banget keluar rumah dan nggak pernah ada di rumah karena gua sibuk kerja ya bro. Lalu juga pasti ada pertanyaan lagi, Bang, DC-nya galak gak sih kalau Kredipo? Bang, DC-nya rajin gak sih datang ke rumah? Untuk DC lapangan dari Kredipo itu yang gua alami, DC-nya nggak rajin banget datang bro. Pada waktu itu cuman kasih surat doang lalu pergi ya bro. Dan bagaimana DC-nya galak atau tidak? Selama ini gua dapeti DC-nya nggak galak bro, biasa-biasa aja. Tapi kalau di chat di WA itu galak bro, barbar. Tapi kalau udah ketemu itu biasa aja bro ya. Jadi tergantung dari kitanya ya, dari kitanya menanggapi dari desanya ini dia barbar atau tidak ya. Oke, itu adalah cerita singkat gua mengenai gue sendiri galbay ataupun telat bayar di Kredipo. Dan pada hari ini tadi sore ya, itu sore gua tiba-tiba mendapatkan telepon ya, yang dimana nomor telepon tersebut yang diawali dengan nomor
021, dan kalau kita perhatikan nomor tersebut adalah nomor ekstensi dari nomor kantor ya, atau telepon rumah. Dan gua angkat teleponnya, ternyata itu dari DC Kredipo. Gua kira mah ini telepon dari tempat gua kerja ya bro. Ternyata pas gua angkat itu adalah dari DC Kredipo atau dari collection Kredipo ya, seperti itu. Dan akhirnya gua angkat teleponnya, dan ternyata gua angkat, di sana banyak banget informasi yang gua dapatkan, khususnya bagi teman-teman nih yang telat bayar ataupun gagal bayar ataupun yang sedang diproses ya, dikejar-kejar sama desa lapangan. Oke, gua akan tampilkan beberapa bukti ya, cara gua menanggapi ataupun berkomunikasi dengan collection Kredipo melalui telepon ya. Gua akan tampilkan di video ini, nanti kalian simak dan dengarkan. Setelah gua tampilkan videonya, nanti akan gue berikan arahan penjelasannya agar kalian paham, mengerti, dan tidak lagi takut didatangi DC lapangan dari pinjol yang lainnya ataupun dari Kredipo sendiri. Oke, gua akan tampilkan, gua play videonya. Oke, akan gue tampilkan videonya di sebelah sini ya. Kalian bisa mendengarkan ataupun kalian bisa perhatikan video ini baik-baik. Dengarkan suara gua telepon kepada DC-nya. 1, 2, 3, gua play videonya. Halo Pak, kenapa Pak? Baik loh, ini Bapak kan target cuma kecil nih Pak. Saya bantu Bapak, saya kasih 2 program, mau nggak Pak? Oh, berapa diskonnya Pak? Gini, kalau diskon kan saya ajuin dulu nih, lumayan bisa 20%-an. Total tagihan kan cuma 2,7. Nah, kalau diskon itu tapi Bapak harus lunasin semua harus bulan ini. Nah, satu lagi program cicil. Tagihan 3,7 Bapak bisa cicil Pak sampai lunas. Minimal saya kasih per bulan kope tuh. Mau nggak? Kan tagihan saya sekarang berapa ya Pak? Saya agak lupa itu ya Pak. Soalnya kan memang saya lagi pusing juga masalah keuangan. Hampir setahun nih kalau saya lihat nih. Kalau total tagihan Pak udah diangkat 3.728.000 itu total tagihan. 3 juta. Nah Bapak udah keterlambatan berapa Pak ya kalau bisa sampai sebanyak itu? Lumayan Pak, Bapak dari tahun 2022 376 hari. Oh. Bapak waktu itu dapat diangkat 2,5 ya Pak ya? Iya. Nah gini Pak, data perbankan kan penting juga ya Pak, makanya kita mau kasih Bapak 2 pilihan nih. Bapak mau yang diskon apa Bapak mau cicil aja? Nggak bisa langsung gitu ya? Apa tuh biasanya kan bisa ada promo gitu, apa cuman bayar pokok atau gimana gitu kan? Nah jujur aja kalau Kredivo ini dia program bayar pokok nggak ada Pak. Dia tetap Bapak harus bayar plus denda sama bunganya, tapi kemudahannya gitu, Bapak bisa dapat diskon ataupun Bapak bayar cicil. Jadi 3,7 ini bisa saya diskon ataupun Bapak cicil. Cicilnya udah nggak kena bunga berjalan lagi, jadi 3,7 Bapak cicil sampai lunas. Nah kalau gitu. kalau cicil berarti itu namanya bukan diskon Pak ya? Soalnya kan setahu saya kalau gini, 2 kemudahan Pak, yang satu jadi, diskon, yang satu cicil. Kalau diskon nggak bisa dicicil gitu. Angka 3,7 kan saya diskon nih. Misalnya itu Bapak mau itu. Kemarin nah, nanti ya gimana Pak? Kemarin kan pasangan saya itu kan dia sudah 1 tahun itu main di Julo. Oh kalau nggak salah 3 juta dia itu. Nah terus pas kemarin tuh belum lama sih ya, kemarin tuh pertengahan bulan itu, bulan Februari Maret lah, masih di bulan Maret itu dia itu dapat tawaran bonus. Ditawarin apa? Sama aja kok Pak, kalau ada yang legal mah. Enggak, dia cuman bayar di bawah pokok, malahan dia langsung bersih kok. Nggak mungkin. Mungkin Pak, saya yakin banget. Saya ada buktinya, saya mungkin, makanya saya pikir lah si Julo ini bisa gitu kan. Ya saya sudah berusaha untuk kalau dibayar pokok sih jujur aja nggak mungkin Pak, tapi kalau ini bukan di atas pokok cuma lebih dikit saya percaya. Kalau untuk bayar pokok kagak, cuman dari pihak Julo itu kan pertama dia menawarkan itu bulan Februari, terus akhirnya kan saya memang nggak ada keuangan ya saya diamkan aja. Gak lama itu Pak, jangan mau Pak, bohong itu. Itu bener real, itu udah ada buktinya, saya udah dapat surat resminya, malahan itu dari customer service-nya itu yang nelpon. Kalau di bawah pokok mah nggak mungkin loh Pak. Mungkin Pak. Takutnya dia ini pengen yang penting Bapak bayar dulu nih.
gitu loh. Nanti Nah. itu Bapak ditabrak lari istilahnya. Enggak, kalau saya kan paham ya masalah surat menyurat itu ya. Kebetulan kan saya udah ngerti juga main-main kayak gitu. Itu ya memang asli, saya udah konfirmasi juga kan sama CS-nya itu ya di kontak yang sesuai dengan websitenya, sama alamat emailnya juga itu juga Benar ya. resmi. Dan saya setelah bayar Masih itu, berapa, Pak? Waktu itu Pak, berapa persen dari pokok? Maksudnya masih lebih berapa persen? nih pada waktu itu kan saya kan total tagihan kan 3 juta udah 1 tahun, untuk pokoknya itu 2 juta ya kan. Dan akhirnya selama 1 tahun itu saya diberikan keringanan pokok dah, pokoknya seperti itu. Dan saya cuma dibayar 1 juta doang. Saya bayar 1 juta lunas langsung bersih. Makanya kan Oh, enak bener kalau gitu. beneran itu ada suratnya. Tapi karena Bapak belum ada uang, jadi Bapak belum bayarin ya? Makanya setelah saya, wah kayaknya program bagus nih, 1 juta loh ya dibawa pokok gitu loh. Itu saya bayar aja langsung. Bayarin tuh Pak. Bener itu. Saya bayar langsung, saya lunasin. Alhamdulillah lunas itu Pak di Julo. Oh bener lunas ya? Beneran lunas itu pasangan saya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh saya lihat di aplikasinya juga nggak ada tagihan, nol langsung. Gitu, makanya si Kredivo gitu Pak. Kalau Kredivo paling saya bisa ajuin Bapak diskon, nanti angkanya Bapak bisa lihat, ataupun Bapak bisa cicil lagi apa, paling gitu kalau kita sih Pak. Kalau untuk cicil ya saya masih usahakan ya Pak, karena kan memang kondisi saya ini kan lagi kurang banget ini ya, nggak ada lebih-lebihnya. Jadi kalau misalkan saya bayar itu, oh pasti saya bakal kurang terus gitu. Jadi saya menunggu momennya aja lah kalau misalkan seperti itu ya. Gitu ya. Kalau misalnya gini Bapak, sorry lagi apa sekarang kerja apa gimana Pak? Ya masih di dalam kerjaan sih. Ini kan ada nomor, saya kira nomor kantor saya, makanya saya angkat gitu. Oh iya gini aja, ini kan karena Bapak masih kerja nih, saya kasih program cicil, dia mau nggak 10, bayar aja 500 Pak, nggak apa-apa. Kalau cicil saya belum berani ya Pak, karena kalau saya hitung-hitung juga ya sama aja gitu kan. Kan saya kan memang kondisinya ini ya sangat tidak memungkinkan untuk dibayar Pak. Kondisinya ya maklum lagi minus banget ini keuangan saya gitu. Emang kerja di mana sekarang Pak? Kalau saya kan cuma housekeeping doang Pak, kerjaan saya di mall. Cuma enak atuh, banyak tipsnya Pak. Ya nggak ada, kalau di mall sini nggak ada Pak, nggak boleh. Kalau saya kan masih ada lah pokoknya, yang masih privasi lah pokoknya soal kerjaan ya. Nah iya, mumpung masih ada kerjaan gitu Pak, saran saya bayar aja di cicilan minimal 3,5 lah tuh saya kasih tuh. Karena gini, nanti angka 3,7 ini nggak saya kunci total tagihannya. Jadi Bapak bayar fix segitu sampai selesai begitu. Nggak akan bertambah-tambah lagi tagihannya. Ya kalau misalkan tagihan tidak bertambah-tambah kan sesuai dengan aturan OJK ya Pak, setelah 90 hari maka bunga tersebut tidak akan bertambah. Data WO ini, jadi kita nggak akan buat data tagihan Bapak berjalan lagi. Jadi di angka 3,7 ini Bapak bisa cicil per bulan 350.000 sampai habis sudah itu. Iya, soalnya kan saya juga masih ada tanggungan juga ya di KTA sama di kartu kredit, maka saya harus auto debit terus. Jadi untuk gitu. Iya, makanya itu yang saya bilang saya berat. Makanya kan satu rekening saya Permata itu kena auto debit. Jadi kalau misalkan ada uang langsung kepotong. Permata nih bener nih. Kenapa Pak? Iya Bapak waktu itu pernah bayar pajak Permata ya di tahun 2022 ya. Iya, saya Bapak kan bayar 120.000. Iya. Lagi di auto debit sekarang rekeningnya. Iya, rekeningnya auto debit itu, makanya ya begitulah. Jadi setelah gajian habis gitu kan. Makanya mau gimana kan? Nggak kebagian. Iya, makanya gitu. Saya juga bingung juga kan. Saya juga punya tanggung jawab juga Pak masalah itu Pak. Jadi saya masih berapa lama lagi Pak? Total tempat lain. Kalau untuk KTA itu jumlahnya sebesar 8 juta kalau saya lihat ya. Untuk kartu kredit itu 4 juta. Makanya saya lebih protes dulu tuh di KTA, karena ya mau gimana kan itu dia auto debit. Jadi ada masuk uang berapa duit langsung habis gitu. Benar. Siap. Iya. Ya udah Pak, paling gitu aja deh Pak. Ini saya udah tawarin Bapak program. Kalau misalnya di bulan depan Bapak siap, Bapak hubungi saya Pak ya, tolong ya. Iya. Ke nomor yang saya WA tuh Pak, nggak usah diblok Pak, nggak apa-apa. Enggak, soalnya kalau kadang kan enggak
ya namanya kita lagi di luar lagi apa kadang kan Benar. suka ini kan. Ini dari DC-nya ya, DC lapangannya atau dari apanya? Kalau Collection. Bapak kebetulan tuh udah nggak dipegang lapangan Pak, jadi sudah dipegang saya divisi deskolnya aja, jadi saya tagih lewat kantor aja gitu. Oh, jadi sekarang data saya dari oh. Iya, makanya kita banyak kemudahan nih kalau Ini dari Bapak pusatnya. dipegang saya gitu. Maaf Pak, ini Apa, Pak? dari pusatnya atau dari pihak ketiganya ya? Kita kerjasama sih Pak, jujur aja Pak. Oh, Bapak maksudnya vendor ya? Masuknya di vendor ya? Oh. Makanya kalau udah pegang vendor enak Pak, jadi banyak kemudahan gitu, jadi Bapak nggak usah khawatir, data Iya. dipegang saya terus gitu. Iya, mudah-mudahan sih saya bisa yang tadi apa yang saya ceritakan itu ya seperti kayak dulu gitu kan. Siap, Pak. Nanti boleh Pak kabarin saya aja, kalaupun di bulan ini misalnya Pak, saya di bulan ini ada di 200 nih, saya mau bayarin bisa nggak? Bisa, bayarin aja. Gitu Bapak kabarin saya aja ya Pak ya. Iya, Pak. Oke, siap Pak. Pak Ikram makasih banyak ya Pak. Iya, Itu sama-sama, nomor saya, Pak. Pak, yang WA itu nomor saya ya. Iya, Pak. Oke, makasih banyak Pak. Selamat sore. Sore. Itulah ya video yang dimana gua teleponan sama desk collection dari Kredivo. Dia itu awalnya nelpon gua ya menagih utang melalui telepon dari berekstensi. Nomor teleponnya itu nomor telepon dari nomor kantor ya. Dan dalam percakapan gua dengan DC-nya itu banyak sekali bro informasi yang gua dapatkan. Dan juga dalam video tersebut itu ya gua sampaikan juga kepada penonton. Di sini hanya untuk edukasi bagi teman-teman ya. Dan situ juga gue sudah mempraktekkan langsung diri gue sendiri. Gue mempraktekkan gue telat bayar, gue gagal bayar di Kredivo, dan teleponnya masuk itu gue angkat bro. Dan gue nggak angkat, selalu gue angkat. Dan juga gue menjawab teleponnya itu dengan cara sopan dan juga cara baik-baik bro. Dan juga DC-nya juga itu ngeresponnya dari Kredivo ini juga sopan, santun, dan gak beringas, dan gak kasar, dan gak berkata keras ya bro. Jadi kalau misalkan DC-nya ini kalau misalkan DC-nya ini masih berkatanya sopan, halus, lembut ya, itu juga kalian wajib banget untuk membalasnya dengan cara sopan juga seperti apa video yang tadi gua sampaikan. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ini masalah dari ya dalam video tersebut tadi dia mengatakan dia menawarkan promo ya ataupun diskon. Sebenarnya kalau gua cerna itu dia bukan menawarkan promo ataupun diskon, tetapi dia ya menagih ya, bukan memberikan promo ataupun diskon perihal tunggakan tagihan utang gua di Kredivo. Poin yang pertama ya kalian harus tadi kalian sudah perhatikan, gua memiliki tagihan utang itu di Kredivo sebesar awalnya 2,7. Yang tadi percakapan gue yang pertama tadi ini gua ralat ulang kembali ya, bukan 2,5 tapi 2,7 ya. Maklum gue lupa karena udah lama banget bro. 2,7 itu awal gua berhutang ya. Nah lanjut lagi bro, setelah gue memiliki keterlambatan sudah lebih dari 90 hari, dan itu ya nominal meledak sampai 3 juta lebih ya, 3,5 juta apa tuh 3 juta,7 ya, tadi gue lupa videonya itu ya, pokoknya sekitar seperti itulah. Nah terus setelah itu ya DC-nya memberikan diskon dan promo. Sebenarnya itu bukan diskon bro ya, dia itu kita suruh bayar dengan cara mencicil ya. Jadi yang namanya diskon dan mencicil itu berbeda bro, dan kalian juga harus hati-hati jangan sampai kena jebakan yang berbau dengan yang namanya promo ataupun diskon ya. Mereka mengatakan cuman bayar segini ya, itu adalah diskon, itu adalah bohong bro. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Yang namanya diskon atau promo nih ya, gue kasih contoh ya, seperti pada video sebelumnya itu gue sudah menjelaskan tentang promo dan diskon, dan dimana gue memiliki tunggakan tagihan di aplikasi Julo bernominal besarnya itu 2 juta. Lalu setelah gua masuki keterlambatan sampai 1 tahun,
Dan si Julonya memberikan promo atau keringanan pembayaran dengan jumlah nominal 1 juta. Bayangkan bro, dari nominal pokok loh bro, itu jauh merosot sampai 1 juta, dan itu bersih. Dan setelah gue bayar 1 juta itu bersih dan lunas statusnya. Tapi dalam video tadi yang gue tampilkan mengenai DC dari Kredivo, dia mengatakan katanya itu adalah program diskon. Itu bukan diskon bro, itu kalian disuruh mencicil. Untuk mencicil kalau kalian kalkulasikan itu jumlahnya itu bisa sampai sama bunganya. Artinya kita harus bayar 3.700.000 tadi loh bro. Jadi gua nggak mau lah, gua nggak ada di segitu kok. Kalau disuruh bayar 1 juta ya gua bayar Jadi seperti itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, di sini kalian juga harus bisa memperhatikan juga dalam percakapan gua tadi via telepon, dia mengatakan bahwa data kita itu sudah tidak dipegang sama DC lapangan. Data kita dialihkan sama pihak ketiga dari tim collection tim collection dan di mana tim collection ini adalah pihak ketiga atau vendor dari Kredivonya ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian telat bayar lebih dari 90 hari lalu kalian sudah didatangi sama DC lapangannya, kita ambil garis bawahi lah. Kalau misalkan kalian sudah galbay ataupun telat bayar lebih dari 1 tahun atau sudah memasuki 1 tahun, itu data kalian sudah tidak dipegang sama DC lapangan, tetapi akan dipegang sama tim collectionnya kembali, seperti itu bro. Dan dia di situ tidak akan datang ke rumah lagi. Jadi kesimpulannya seperti itu bro. Dan itu adalah informasi yang gua sampaikan di saat gua teleponan sama si DC Kredivo ini. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun yang saat ini sedang takut banget nih didatengin sama DC lapangan dari manapun ataupun dari paylater manapun bro. Bentuknya apapun itu pinjaman online, kalian gak usah takut didatengin DC lapangan bro. Semua ada solusi dan jalan asalkan kalian paham dan mengerti. Nah, itu aja informasi yang gue sampaikan sebelum gue menutup video ini. Di sini bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun yang belum mendukung nih channel YouTube dari Tulus Pinjol, silakan kalian bantu saja mensupport channel ini agar cepat berkembang bro, biar masyarakat di luar sana itu lebih paham dan lebih mengerti lagi mengenai gagal bayar ataupun DC lapangan. Caranya gimana sih untuk mensupport dan untuk mendukungnya? Cukup kalian bagikan video ini sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian. Yang kedua, kalian klik tombol subscribe-nya. Yang ketiga, kalian klik tombol like-nya. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan seputar pinjaman online ataupun apapun itu, silakan kalian ketikkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mau curhat, yang mau diskusi di dalam grup gua di Tulus Pinjol, silakan kalian gabung saja bro. Untuk link grupnya itu ada di deskripsi bro. Jadi kalian tinggal klik saja langsung masuk ke dalam grup gue. Dan untuk grup gue itu gratis bro, tidak ada yang namanya dipungut biaya, semuanya serba gratis. Ini demi kebaikan kalian juga bro. Dan juga bagi teman-teman, gua memiliki halaman website, dan dimana halaman website ini membahas seputar pinjaman online agar kalian tuh kalau nggak punya kota bisa langsung membaca artikel gua. Untuk artikelnya itu linknya ada di deskripsi bro. Kalian tinggal klik aja langsung masuk ke halaman website gua. Jadi sudah banyak banget tuh informasi yang gue bagikan, dan gue juga sudah mempermudah kalian untuk mencari informasi pinjaman online dan lain-lainnya. Mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dan juga bagi teman-teman. Gue sarankan di sini gue himbau tetap semangat, tetap smart dalam menghadapi masalah apapun, apalagi masalah pinjaman online. Kalian telat, gak usah dipikirin bro, semua ada solusi dan jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.